Assalamualaikum semuanya, balik lagi bersama aku, it's me, Fajaria. Oke, di video kali ini aku mau ngeprank, oh tidak, aku mau eksperimen juga tidak, aku mau tutorial, oh tidak juga. Oke, jadi di video kali ini aku mau cerita atau berbagi pengalaman aku, dari mana aku nge-YouTube, terus dari mulai kapan, kok bisa sampai detik ini tuh gimana, kayak gitu ya. Ya mungkin aku tuh belum seberapa sih ya, belum apa ya, belum termasuk seperempat dari YouTube yang lain tuh belum sejauh banget ya. Cuman aku di sini mau berbagi pengalaman kalau kita nge-YouTube itu nggak perlu pakai bahan-bahan yang banyak atau bahan-bahan yang mewah seperti yang mungkin kita lihat dari orang-orang, itu enggak. Semuanya itu asal kita ada niat, kemauan, dan usaha pasti bisa. Oke? Oke, buat kalian yang penasaran bagaimana sih pengalaman aku, cerita aku selama ini nge-YouTube dari awal sampai detik ini, sampai mencapai 1000 subscriber dan juga mendapatkan, alhamdulillah sudah mendapatkan sponsor atau iklan, dan sudah juga mendapatkan verifikasi. Semoga secepatnya aku mendapatkan PIN dari YouTube sendiri, oke? Jadi buat kalian yang penasaran, silahkan stay tune terus dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, comment, and share, oke? Jangan bosan-bosan lihat Ismi Fajaria ya. Oke, langsung saja. Jadi awal aku nge-YouTube itu aku berpikir kayak gini. Dulu aku waktu pas sekolah, aku di pondok pesantren, dan di pondok itu nggak bolehin bawa HP ya, dan aku pun juga nggak punya HP karena di keluarga aku itu kalau misalnya beli HP itu kalau misalnya sudah tamat SMA. Jadi dari mbakku sampai ke aku anak nomor 2, jadi aku itu beli HP itu setelah tamat SMA. Jadi hari itu kami wisuda SMA, hari itu juga kami beli HP. Nah, dan HP yang pertama kali aku beli adalah HP Vivo Y21, itu baru keluar kedua kalau nggak salah ya. Nah, jadi waktu pas aku di pondok itu, aku pingin banget punya channel YouTube. Nah, karena waktu pas itu aku SMP belum tahu tuh apa itu YouTube, cuman hobi aja. Dan kemarin itu aku hobi bulu tangkis. Jadi ketika aku punya pengalaman jauh bermain bulu tangkis, jadi aku tuh didokumentasiin oleh ustadzah aku. Jadi aku bingung mau taruh di mana kayak gitu kan. Aku nggak punya apa-apa untuk bahan untuk menyimpan semua itu. Nah, ketika aku SMA dan ternyata di pondok aku itu boleh membawa laptop, oke? Jadi di pondok aku itu boleh membawa laptop ketika kita SMA. Nah, ketika SMA itu kami itu ada wifi. Nah, jadi di situ kami menggunakan wifi dan aku itu daftar Facebook. Di situ aku pertama kali main Facebook itu pas SMA. Kemudian juga aku tahu YouTube, dan karena itulah hiburan seorang santri ketika diperbolehkan main laptop dan ada wifi juga, dan itu juga dibatasi setiap hari Jumat saja karena hari Jumat itu khusus untuk membuat tugas dan hiburan lah ya. Nah, jadi waktu pas aku punya laptop itu ada tugas tentang pelajaran IT kalau nggak salah, itu cara membuat email. Jadi ketika membuat email itu, ternyata email itu bisa digunakan untuk YouTube itu tadi. Dan aku baru tahu YouTube itu waktu pas aku SMA. Nah, waktu pas aku SMA kelas 1, nah itu aku cuma sekedar tahu aja ya, sebatas pelajaran aja kalau internet tuh kayak gini kayak gitu kan. Cuman di situ aku melihat banyak artis atau apa-apa yang dibahas di TV pasti masuk ke YouTube. Jadi apapun yang kita cari di YouTube itu mungkin ada ya. Nah, dari situlah aku penasaran, emang bisa ya naruh video di YouTube? Emang kita bisa ya? Emang kita siapa? Kita mau naruh video di YouTube? Nah, kayak gitu. Nah, jadi karena rasa penasaran tersebut, aku pengen banget kayak orang-orang itu bisa menjadi YouTube. Ternyata nggak harus kalian punya nama, kalian nggak harus keturunan artis, atau kalian nggak harus orang terkaya atau apalah. Nggak harus itu. Siapapun bisa mengupload video dan bisa membuat konten YouTube ya, channel YouTube juga. Nah, terus waktu berjalan aku kelas 2 SMA, aku mempunyai saudara, dan alhamdulillah saudara aku itu sebagai ustazah yang ada di pondok itu. Dan
alhamdulillahnya beliau itu mempunyai laptop dan wifi di pondok itu sangat kencang banget di rumahnya. Jadi aku sering main ke sana dan posisinya itu aku mengasuh ponakan aku. Berarti dia itu adalah anak dari saudara aku yang menjadi ustadz-ustadzah tadi di sana. Nah, ketika di sana aku berbincang tuh sama kakakku, Kak, kira-kira kita bisa nggak kalau misalnya masukin video itu ke dalam YouTube? Bisa katanya. Oh, ternyata waktu pas aku belajar, ya saya lupa. Ada juga teman aku waktu pas di pondok itu, dia namanya Sugiharto ya. Sugiharto itu adalah teman aku yang hobi memasukkan kegiatan-kegiatan pondok di dalam YouTube. Nah, jadi aku sempat bertanya, emang bisa ya kalau misalnya aku masukin video aku ke YouTube juga gitu? Bisa. Nah, waktu pertama kali aku ngupload video, itu adalah video yang ini nih. Nih, video yang ini nih adalah video channel pertama aku, namanya Fajaria Al-Kasyafani. Dan ini adalah video ponakan aku ya, karena di laptop itu nggak ada video aku, cuman ada video ponakan aku. Jadi karena video ponakan aku itu tadi aku masukin, ternyata bisa. Sayangnya aku belum tahu tuh apa 1000 subscriber dan apa itu 4000 jam tayang ya. Aku sekedar upload video aja dan aku sangat bangga akan hal itu. Nah, aku sempet pamerin ke orang kan, aku masukin video itu loh Ihsan itu di YouTube sama teman-temanku. Padahal kami nggak punya HP sama sekali ya, nggak ada HP. Cuman aku rasa bangganya itu ya, ketika aku bisa mengupload video di YouTube. Malum lah ya, dulu aku bener-bener nggak tahu apa itu HP, aku nggak tahu bener-bener apa itu laptop. Yang aku tahu cuman aku belajar dan aku tahu komputer, gitu aja ya. Itu pun aku tahu komputer pas aku di pondok. Nah, bagi aku handphone itu terlalu mahal dan sangat susah untuk aku jangkau. Nah, tapi karena orang tua menjanjikan beli HP itu setelah SMA, jadi aku semangat terus guys untuk mencapai lulus SMA. Nah, setelah aku upload video itu, ya aku senang aja sih kalau misalnya ada orang subscribe. Tapi sayangnya di channel aku yang Fajaria Al-Kasyafani ini adalah channel cuma 1 subscriber ya. Bisa kalian lihat sendiri lah ya, 1 subscriber, dan itu pun cuman apa ya, setiap hari kadang aku lihat mungkin ada berapa tontonan itu, kalau salah tuh 5 atau 3 kali lah itu ya tontonannya. Dan aku suka banget itu. Mungkin karena aku sendiri yang nonton dan aku belum tahu gimana sistem YouTube, apa yang harus dikerjakan di YouTube dan apa persyaratan-persyaratan di YouTube dan lain sebagainya. Nah, setelah itu karena aku juga nggak terlalu menekuni dan aku cuman berpikir aku bisa upload video di YouTube, jadi ya sudah, aku nggak ada lagi ngelakuin hal-hal apapun terhadap YouTube aku yang saat itu. Karena memang internet kan itu sangat terbatas di pondok dan aku pun juga susah untuk mencari tahu akan hal-hal itu. Di samping itu juga aku banyak kegiatan-kegiatan di pondok dan harus banyak hafalan juga, jadi aku nggak terlalu fokus ke YouTube. Nah, terus setelah aku lulus, akhirnya aku punya HP. Nah, setelah aku punya HP itu aku belum fokus ke YouTube. Aku hanya perkenalan diriku terhadap handphone itu. Jadi aku perkenalan bagaimana sih HP itu gimana, apa itu fungsinya HP, dan aku baru tahu di situ. Nah, sudah itu aku kuliah itu di semester berapa ya? Aku semester 3 kalau nggak salah. Itu pas ponakan aku lahir. Semester 3 apa semester 4 itu ya, itu pas ponakan aku lahir kalau nggak salah, itu di channel Fajaria Channel. Nah, itu aku lupa ya, jadi aku udah lupa banget tentang channel aku yang dulu waktu pas yang Fajaria Al-Kasyafani, waktu pas aku di pondok itu aku udah lupa banget akan channel itu. Nah, terus waktu pas aku di kuliah, di kuliah itu aku membuat channel namanya channel Fajaria Channel, dan di situ aku baru upload 1 video. Video itu video anak laki-laki yang baru umur 7 hari sudah bisa hormat gitu ya. Itu kan cuman lucu-lucu aja, soalnya pas itu ponakan aku baru lahir. Itu untuk lucu-lucu aja karena sehari itu tuh ponakan aku baru lahir, sudah 7 hari atau 1 minggu. Dia itu kayak gini. Jadi pas aku rekam tuh tangannya kayak gini. Jadi seolah-olah dia hormat. Nah, jadi aku membuat video itu. Cuman aku nggak nemuin lagi channel itu ya, karena mungkin sudah ada juga channel Fajaria Channel, aku nggak tahu, jadi nggak ketemu channel itu, jadi aku nggak bisa tunjukin ke kalian. Nah, kemudian selesai dari itu aku terus menguras apa sih itu YouTube. Aku juga terus penasaran sampai aku ngefans banget sama Kak Ria Rici sama Atta Halilintar ya, mesti kalian tahu dong. Buat kalian juga pasti ngefans banget sama mereka ya. Setelah aku pikir-pikir, ternyata Atta itu bukanlah orang dari dari anak artis, bukan.
Dan Atta itu juga bukan dari orang kaya, juga bukan. Setelah aku telusuri tentang Abang Atta Halilintar itu, ternyata Bang Halilintar itu hanya orang biasa yang memang benar-benar menekuni internet. Dan akhirnya beliau bisa sampai sekarang ya, kalian lihat sendiri lah ya bagaimana sih beliau itu. Dan Kak Ricis juga, ternyata Kak Ricis itu meskipun kakaknya itu sudah menjadi selebriti atau menjadi ustazah, tapi Kak Ricis dan kakaknya yang bernama Kak Cindy itu tidak bergantungan kepada Kak Oki, tapi mereka itu membangun karirnya sendiri melalui YouTube. Jadi di situ aku semakin termotivasi sama Kak Ricis, sampai aku itu kayak apa ya, bisa dibilang hobi gitu ya, tapi aku belum kesampaian. Hingga akhirnya kayak misalnya ini, orang hobi nyanyi tuh pasti tuh waktu pas lagi nyuci piring atau pas lagi mandi, pasti dia tuh halo guys, sambil nyanyi-nyanyi ya kalau orang hobi nyanyi. Tapi kalau aku kemarin, karena aku tuh hobi banget, pingin banget kayak mereka, atau pingin banget membuat kreasi-kreasi yang nantinya aku buat dan aku taruh di YouTube. Aku tuh sampai cuci piring tuh, halo guys, aku lagi masukin ini, aku lagi nyuci ini, sampai aku pas masak pun aku juga kayak seolah-olah di depan aku tuh ada kamera, dan di kehidupan aku itu bener-bener dilingkungin kamera kayak gitu ya. Tapi entahlah, itu hanya halu. Nah, dari situ aku penasaran banget bagaimana untuk membangun YouTube. Oke? Terus sampai di situ barulah aku ada YouTube satu, cuman aku lupa namanya itu Fajaria Official apa gitu ya. Dan di situ tuh aku naruh videonya itu kalau nggak salah aku jalan-jalan ke mana, ke air terjun. Nah, jadi aku sempat buat juga, tapi aku belum benar-benar nekuni lagi. Aku belum tahu masalah 1000 subscriber, aku belum tahu masalah 4000 jam tayang, dan aku belum tahu akan hal-hal tersebut mengenai YouTube. Jadi aku masih sekedar upload aja dan menyukai kreator-kreator yang ada di YouTube Indonesia selama ini.